Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali mahasiswa yang saya hormati, mahasiswa yang saya cintai. Mudah-mudahan Anda sehat pada hari ini. Pagi hari ini kita mulai dengan salam sehat selalu dan kita mulai dengan kalimat pertama. Change your words, you can change your world. Ketika Anda mampu merubah kata-kata Anda, maka Anda akan mampu merubah dunia. Rubah kata-kata akan merubah dunia. Karena di sana ada persepsi, di sana ada nanti menjadi mindset, di sana ada keyakinan, di sana ada mind frame, di sana ada self image, di sana ada self behavior, segala macam akan muncul. Anda akan mampu merubah dunia. Oke, saya lanjutkan. Mengapa harus berkomunikasi efektif? Pentingkah komunikasi efektif? Saya katakan penting. Saya ulangi kembali materi kemarin tentang kebutuhan dasar manusia. Perlu dipahami, merasa penting, dihargai, diterima, mendapat tempat, dilindungi, kenyamanan, merdeka, sehingga itulah muncul perlu empati. Nah, kalau kita mengambil teori dari De Vito tentang bagaimana komunikasi interpersonal yang mengandung kekuatan sugestif, De Vito menyatakan seperti ini. Yang pertama katanya bahwa dalam komunikasi ada keterbukaan, openness. Yang kedua ada empati. Yang ketiga dukungan, kita perlu mendukung orang lain atau supportiveness. Perasaan positif, positiveness, dan kesamaan. Tidak ada jarak, maksudnya tidak ada jenjang, jadi kesamaan. Bagaimana kita mampu menyamakan kondisi kita, status kita, sehingga terjadi, kalau dalam tangan itu terjadi plak gitu, terjadi penyatuan yang harmonis. Nah, kemudian salah satu keterampilan yang perlu dilatih adalah bagaimana kita mampu mendengar aktif, MA. Penerimaan terhadap orang lain, menghargai perasaan orang lain, dan ini semua pendekatan-pendekatan psikologis di sini. Toleransi terhadap keanehan orang lain. Nah, ini juga jadi penting karena kadang-kadang ada orang itu yang keanehan orang lain menjadi bahan gunjingan. Nggak perlu. Ditahan saja kalaupun ada perasaan yang aneh-aneh. Tapi kalau dibekali dengan tadi positive thinking, saya kira tidak ada yang begini. Oke, saya lanjutkan. Mari kita sepintas saja tentang perilaku mendengar aktif. Bagaimana kontak mata? Kontak mata, eye contact. Kontak mata bukan di mata tapi di jidat. Ya. Nanti bisa dipraktekkan apa bedanya kalau lihat di matanya dengan lihat di jidatnya. Kemudian minat dengan perlihatkan minat terhadap orang lain dengan bahasa tubuh. Agak maju ke depan begini. Dorong lawan bicara untuk mendengar. Dia akan mendengar kalau memang yang dibicarakan itu menarik sehingga dia ada attention di situ atau perhatian. Tanyakan hal yang jelas. Jangan segan-segan bertanya secara detail. Bila perlu kita ringkas setiap saat sehingga kita tidak kehilangan jejak. Tinggalkan asosiasi, jangan berasosiasi, jangan beropini, jangan pandangan dengan Anda pandangan atau berpersepsi yang belum pada saatnya. Jangan emosi, jangan memburu, dan jeda menjadi penting. Walaupun sorry sekarang saya jedanya agak sedikit kecil ini karena memang waktu ya. Nah, walaupun tadi ada minggu lalu ada masalah, sekarang ada kesalahan yang sering terjadi. Mendengarnya tidak acuh. Ya, gagal mendengar tidak acuh atau gagal mendengar sampai selesai. Apalagi dengan ada gambar seperti ini, main HP lah, WA-WAan lah, lagi ngobrol zaman sekarang kan begitu, sehingga seolah-olah datang ke tempat orang hanya pengen numpang untuk tempat WA saja, mulai berbicara mengenai Anda sendiri, tidak fokus. Bicara, misalkan saya berbicara dengan Anda, saya bicara tentang saya saja, saya nggak mau dengarkan Anda, kehilangan pikiran sejenak, terbang karena nggak fokus. Bereaksi secara impulsif, belum apa-apa sudah bereaksi gitu. Memberikan nasihat sangat awal, memberikan nilai dan mengekspresikan asumsi Anda. Oh, kalau demikian maka padahal belum selesai itu pembicaraannya. Oke, selanjutnya. Nah, sampailah kita pada hukum komunikasi efektif. Yang pertama respect. Disingkat RAGE, respect. Bagaimana kita mampu respect antara komunikator dan komunikan, menimbulkan respect atau memunculkan respect. Bagaimana kita empati, mampu merasakan orang lain atau memahami perasaan orang lain. Audible, bagaimana kita mampu mendengar atau mampu untuk membuat orang mendengar. Dan clarity, clear, semua informasi yang disampaikan jelas. Dan yang terakhir adalah humble, sederhana.
atau bersahaja, tidak tinggi diri. Oke, selanjutnya menjadi komunikator hebat itu malah gampang, asal Anda mau. Sedikit saya cepat. Saya akan sampaikan bahwa bahasa tubuh menjadi sangat penting. Jadi faktor verbal menentukan kurang dari 30%, sisanya semua non-verbal, bahasa tubuh. Ya, karena bahasa tubuh yang menolak begini, kaki begini, ini semua akan memberikan penolakan terhadap komunikasi. Nah, daya dukungnya yang pertama adalah variasi suara. Variasi suara, kemudian wajah, dan yang ketiga bahasa tubuh. Mari kita lihat satu persatu. Oke. Volume suara, kekerasan suara. Mari kita lihat variasi volume atau kekerasan suara. Tidak perlu melengking, tidak perlu tinggi, tetapi jelas, lantang yang penting. Kecepatan berbicara atau artikulasi, timpa-timpa, kadang-kadang kalau ngetiknya ketimpa-timpa huruf nggak kebaca. Kemudian tinggi rendahnya suara atau intonasi atau pitch control. Sekarang wajah. Mari kita lihat kontak mata dengan para audien ini salah tulis secara bergantian. Kontak mata, menarik bibir ke atas, senyum terkesan ramah. Sejengkel apapun hati Anda, upayakan untuk tersenyum. Latihan tersenyum, dulu kasih isolasi ini, biar senyum gitu kan. Upayakan untuk tersenyum. Selanjutnya, mengatur posisi tubuh kita. Kalau kita di depan, kita harus tampak oleh semua audien. Kalau di depan, kalau di rapat juga, makanya kalau dapat di rapat biasa pimpinan rapatnya kan di depan, sehingga kita bisa fokus. Dengan mudah dapat mengontrol alat bantu. Kalau tidak ada alat bantu, jangan dilindungi seperti ini. Jadi dikontrol alat bantunya, cara pegang mic juga segala macam. Nah, kalau kita menjadi presenter, audien kita dekati. Kalau kita memberikan materi gitu, audien kita dekati. Selanjutnya, bahasa tubuh dalam hubungan posisi kaki. Kalau kita harus berdiri 20 cm, 20 cm bisa disorot 20 cm. Ini sama dengan dada 20 cm kurang lebih. Kemudian jangan bertumpu pada satu kaki nggak boleh, nggak baik ya. Kemudian jangan terlalu banyak mondar-mandir, itu kayak setrikaan gitu ya, dan karena itu akan mengganggu. Selanjutnya adalah kebiasaan ini kalau dapat dihilangkan, kebiasaan menggerakkan anggota tubuh yang tidak sengaja, walaupun ada penyakit tertentu, tics misalnya, yang anggota tubuhnya bisa bergerak sendiri, ada juga, itu dihindarkan, dikendalikan, sehingga itu akan menjadi perhatian orang. Materi yang kita sampaikan akan tidak ditangkap secara fokus. Gerakan tangan yang berlebihan, ya, kayak orang dirijen gitu misalnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana Anda mampu menciptakan komunikasi yang menyentuh? Ini menjadi penting. Ketika empati dilakukan secara baik, touch-nya kena, menyentuh. Dari bahasa tubuhnya enak, komunikasi enak, kalimatnya enak, senyumannya ada, kontak matanya ada, ya. Komunikasi menyentuh. Ketika dia menyentuh, harapannya isinya adalah ada share di situ, berbagi, dengan nggak usah pelit-pelit berbagi. Care, kepedulian, dengan kita memperhatikan kontak mata, salah satu kepedulian. Kemudian fair, semua terbuka, merata, adil gitu ya, materi yang kita sampaikan. Dan dare, berani mengungkapkan suatu kebenaran, berani mengungkapkan suatu hal yang memang itu adalah nyata, layak untuk disampaikan begitu. Dan gunakan hack pikiran kita, intelektual kita, intelijensi kita, gunakan hati kita sehingga kita empati, merasakan orang lain tadi. Gunakan hand, upaya yang maksimal agar komunikasi ini efektif. Dan yang terakhir, tetap saja humble, sederhana saja, humble. Selanjutnya adalah bila perlu lakukan elevator pitch. Elevator pitch-nya Anda cari sendiri saya nanti. Saya tidak akan bahas rinci. Yang jelas bahwa elevator itu kan ada seperti tangga gitu. Elevator itu bagaimana dalam waktu singkat kita mampu meyakinkan orang lain, orang mampu mendengarkan kita. Elevator pitch. Jadi singkat saja tapi orang sudah paham. Karena apa? Komunikasi atau kalimat yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat efektif. Nah, Anda yang saya hormati,
Ternyata di sini juga personal branding menjadi penting. Personal branding, bagaimana pribadi Anda ini, figur Anda menjadi penting. Ketika Anda tidak meyakinkan, penyampaian tidak baik, suara tidak baik, segala macam tadi, maka komunikasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Sama juga dengan personal branding. Apalagi kalau Anda dalam penjualan gitu, sale, personal branding sangat penting. Kalau tidak meyakinkan, orang nggak mau dengar nih ngapain, gitu. Anda prospek, orang nggak mau dengar. Selanjutnya, bagaimana komunikasi yang gagal? Baik, bagaimana komunikasi yang gagal? Anda akan gagal kalau tadi semua langkah, semua hukum-hukum atau semua yang saya sampaikan tadi tidak Anda lakukan dengan baik, biasanya Anda gagal. Orang nggak mendengarkan dengan baik. Nah, salah satu yang menentukan kegagalannya tadi yang saya sampaikan tadi di awal minggu kemarin, diri Anda adalah media. Kenapa saya menunjukkan gambar ini? Bagaimana pemirsa tertariknya dengan kalau yang bersangkutan ibu ini, apa Bu Nana ya namanya ya, menyampaikan materi, orang akan mendengar karena penyampaiannya baik, sehingga yang bersangkutan ini adalah media sebenarnya. Nah, akhir dari komunikasi kita sebenarnya dimanapun berada adalah intinya persepsi. Bagaimana kita mempengaruhi persepsi orang. Ketika persepsi dipengaruhi dan seseorang yakin dengan persepsi itu, dia lama-lama menjadi mindset. Ketika menjadi mindset, maka semua yang kita sampaikan, semua yang dia yakini orang tidak akan terbantahkan. Ketika dia menjadi mindset, perilaku yang muncul juga atau pikiran yang muncul adalah mainframe. Kerangkanya seperti itu. Dan selanjutnya adalah dia akan menjadi self image, citra diri akan muncul karena sudah mindsetnya positif segala macam, citra diri orang bekerja juga akan jadi positif. Muncullah ketika citra diri positif disebut dengan self behavior atau body language. Jadi perilaku yang muncul adalah perilaku sesuai dengan persepsi, sesuai dengan mindset itu. Maka jangan heran ketika orang berpersepsi negatif kepada kita, bermindset negatif kepada kita, perilaku yang muncul adalah menjauh dari kita, tidak mau mendengarkan kita, karena ada hubungan antara persepsi sampai dengan perilaku yang muncul. Dalam organisasi, inilah yang kadang-kadang menjadi hambatan besar atau menjadi masalah besar ketika kita keliru dalam menciptakan persepsi. Ketika persepsinya baik, interpretasinya juga akan baik, karena interpretasi adalah inti dari persepsi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah konflik dalam tim. Mengapa ada konflik? Mari kita lihat konflik. Ini konflik tidak pernah selesai seumur-umur. Sejak saya masih kecil sampai sekarang, ya saya masih kecil nggak ada sebelum ini. Ya kira-kira remaja gitulah. Konflik ini nggak pernah selesai. Ya. Kenapa ada konflik? Mengapa demikian? Sebenarnya konflik terjadi itu karena adanya kepentingan yang berbeda, adanya persepsi yang berbeda, tidak harmonisnya hubungan, salahnya menangkap pesan, sehingga terjemahannya atau persepsinya memang berbeda, sehingga mindset juga mindset negatif, dan akhirnya terjadi gap, terjadi konflik, terjadi kesenjangan, terjadi kerenggangan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana gaya respon terhadap konflik. Bisa menghindar, kita bisa menghindar, tapi menghindar tidak dibenarkan. Coba kita menghindar, tidak mau berkonfrontasi. Ya, alasannya kenapa? Perbedaan kecil nanti juga akan selesai sendiri. Atau gayanya gaya apa? Gaya mengakomodasi, aku mengakomodir. Setuju saja, tidak agresif, kooperatif, terkadang mengorbankan keinginan berbeda lah. Kita tolerir aja dah, gitu. Kita akomodir sajalah. Alasannya kenapa? Khawatir risikonya akan tidak sepadan kalau kita akan akomodir. Selanjutnya, menang kalah. Ini konfrontatif nih. Yang penting saya menang, dia kalah. Harus menang dengan segala cara. Kita agresif. Harus dibuktikan kebenaran. Saya adalah yang paling benar. Harus menang jika memang terbukti paling superior. Selanjutnya adalah kompromi. Udah kita kompromi saja dah. Ya. Mementingkan penciptaan yang sama, memelihara hubungan baik, agresif tapi tidak kooperatif. Alasannya kenapa? Tidak ada satupun ide yang sempurna. Kita terima saja. Seharusnya ada lebih dari satu ide penyelesaiannya. Harus ada pengorbanan. Oke. Dan yang terakhir mari kita lihat. Harapannya adalah ini sebenarnya. Win-win solution. Win-win itu menang-menang. Menang-menang itu tidak 50-50 sebenarnya.
Tapi tentu ada yang mundur sedikit, ada yang maju sedikit, sehingga nilainya nanti menjadi 100. Ada apa dengan menang-menang? Mari kita lihat. Kebutuhan dari berbagai pihak adalah sah dan penting. Oke, kita hargai kebutuhannya. Penghargaan yang tinggi diberikan pada sikap yang saling mendukung, kita saling mendukung, tegas dan kooperatif. Tetap ada kooperatifnya di sini, tapi harapannya win-win. Sehingga dunia ini damai, organisasi damai. Nah, apa nih alasannya? Solusi akan didapatkan melalui dialog, niatan yang ikhlas, sehingga tidak ada yang dikalahkan. Makanya ada 3 paling tidak yang paling penting ketika ada konflik: dialog, diskusi, dan negosiasi. Itu saja. Sekali lagi, dialog, diskusi, negosiasi. Pasti akan ingin, oke lah kalau demikian, oh ternyata perspektifnya salah, ini loh. Kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada saling feedback dan saling buka diri, sulit untuk mencapai win-win solution. Apalagi dengan era digital, semua artificial intelligence sekarang, saya sentuh sedikit, bagaimana intelijensi buatan semua sekarang. Dari 4.0 sampai 5.0 yang kedepannya semua adalah robot. Ini sangat diperlukan. Apa yang tidak bisa tergantikan? Ternyata semilenial apapun yang tidak pernah tergantikan adalah touch, sentuhan. Sentuhan apa? Sentuhan psikologis. Tetap hubungan antar manusia tetap dibutuhkan dan bentuk touch, sentuhan psikologis. Orang menjadi nyaman, bagaimana empati bermain, bagaimana simpati bermain. Dan ini tidak didapatkan dengan alat. Karena manusia punya perasaan, manusia punya emosi, alat nggak punya emosi. Ini yang tidak dapat tergantikan. Ketika touch-nya salah, maka hasilnya juga akan salah. Nah, mulai saat ini mari kita berpikir keluar. Mari kita out of the box. Keluarkan dulu nih otak yang aneh-aneh. Kita keluar dari kotak, dari kebiasaan, kita menjadi orang yang benar-benar kreatif, inovatif untuk berubah. Kita mulai rubah mentalnya, revolusi. Inilah yang Pak Presiden kita, Pak Jokowi, selalu bicara tentang revolusi mental. Paling tidak ada 2, rubah mindset ke yang lebih baik, tidak terkungkung, kemudian rubah budaya kerja, culture set. Kita rubah, disiplin kita tingkatkan, tujuan akhir kita tingkatkan, cita-cita kita upayakan untuk berhasil segala macam. Karena mindset kita sebenarnya yang memang masih lemah. Kita lihat, saya akan contohkan di generasi milenial sekarang. Contoh ini, berpikir kritis. Anak kita bukan main kritisnya kan sekarang critical thinking. Kalau kita nggak berani kritis sama orang tua, memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif, creativity and innovation, kemampuan dan keterampilan berkomunikasi, communication skill-nya udah oke lebih, apalagi mereka melakukan komunikasi bermedia sekarang. Kemampuan kerjasama, collaboration-nya juga, skill-nya juga, collaboration skill-nya juga sudah oke, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ini milenial. Nah, kalau Anda merasa milenial, inilah sebenarnya ciri-ciri karakter milenial. Dan yang terakhir adalah dinamis dan cepat, dynamic and agility, lincah. Apa yang tidak bisa tergantikan? Saya ulangi sekali lagi, touch. Tentu Anda nanti mahasiswa suatu saat akan menjadi pimpinan. Walaupun jadi staf bisa, jadi pimpinan bisa. Tapi saya menyebutnya tentang pimpinan. Ada 3 paling tidak pimpinan: bad leaders, good leader, dan great leader. Eksistensi Anda akan dilihat di sini. Anda pilih yang mana? Anda harus pilih yang great leader. Mengapa great leader? Karena great leader itu adalah seorang pimpinan yang mampu menyelesaikan semua masalahnya, tapi juga mampu menciptakan happy, kebahagiaan. Salah satu untuk mencapai kebahagiaan adalah pola komunikasi yang benar-benar efektif. Orang akan bahagia, orang akan suka kerja dengan Anda. Jadi leader yang baik adalah great leaders karena dia mampu memunculkan kebahagiaan. Saat sekarang mau tidak mau seorang pemimpin harus punya karakter leader. Harus digital leader karakternya. Digital mindset juga mau tidak mau. Saya setua ini juga harus belajar paling tidak sedikit tentang digital. Kemudian observer dan active listener, harus mampu mengobservasi dan menjadi pendengar yang baik. Agile, lincah, inklusif. Pimpinan mampu masuk ke dalam stafnya, ke dalam bawahannya, sehingga tahu semua masalah. Brave to be different.
mampu untuk berani untuk beda dan unbeatable, tidak terkalahkan. Inilah ciri. Anda masa depan akan mengalami ini. Ya, mudah-mudahan semua tentang digital leaders character ini ada pada diri Anda. Nah, ketika Anda sudah menjadi orang yang baik, ketika kita sudah menjadi seorang pimpinan yang baik, dia akan bisa menjadi tidak baik kalau Anda terlalu banyak metafora dalam kata. Sehingga saya tulis di sini, hindarkan metafora dalam kata. Metafora dalam kata itu ya kayak hiperbola gitulah, berlebih, lebay. Tahukah Anda dalam rapat ini? Tahukah Anda bahwa saya sudah setengah mati, berdarah-darah, berkeringat batu menyelesaikan masalah ini? Itu metafora. Ini suatu yang sangat sulit saya perjuangkan sampai titik darah yang penghabisan. Tapi sudah begini apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Stafnya akan mulai bisik-bisik. Sebelum nasi jadi bubur, kenapa nggak usah jangan terlalu banyak airnya supaya jangan jadi bubur. Nah, kondisi-kondisi ini secara psikologis dalam organisasi tidak hanya melemahkan diri Anda selaku pimpinan, selaku leaders, tapi melemahkan semangat bawaan Anda. Ternyata memang sulit. Kalau itu kita nggak berani melakukannya. Pimpinan aja setengah mati, termemeh kayak begitu, apalagi kita. Jadi hindarkan. Dibalik aja kalimatnya. Kerjaan ini tuh memang sulit, tetapi sesulit apapun kita pasti bisa menyelesaikannya. Ini kalimat-kalimat motivatif sebenarnya. Sehingga tersugesti, oke, kita bisa. Kita bisa. Kadang-kadang teriak, kita bisa, sesulit apapun, sesukar apapun. Kita bisa, walaupun setengah mati, titik darah yang penghabisan kita korbankan, udah ditinggikan, bikin lemah lagi. Oke, hindari metafora dalam kata, dan mari kita manage knowledge kita, pengetahuan kita manage attitude kita, dan kita manage perilaku kita, sehingga semua menjadi positif. Salah satunya adalah dengan kemampuan berkomunikasi positif dan berkomunikasi efektif. Nah, kita harus berani berubah, laksanakan, kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah. Manfaatkan potensi adaptif Anda sebagai adaptif leader, sensitif, dinamis, plastis, responsif, berpikiran dan berperasaan positif serta optimis. Manfaatkan juga potensi inovatif, ya. Kemudian bisa lewatkan saja. Manfaatkan potensi menjadi pemimpin melayani. Pemimpin adalah pelayan. Ketika dia menjadi pelayan, maka dia tidak mungkin menjadi seorang yang terlalu tinggi hati. Dia tetap menjadi seorang yang humble. Ya, sederhana saja. Servant itu karena sesungguhnya mereka adalah pelayan. Mari kita berubah. Ya, mari kita berubah. Change is difficult. Berubah itu sulit, tapi tidak berubah itu lebih fatal. Nah, ketika kita menjadi komunikator, jadilah Anda pemberi energi giver, bukan mengambil energi orang lain. Boleh mengambil energi orang lain, tapi untuk menjadikan ide lain, ide baru menjadi energi giver. Kemudian, yang paling penting adalah bikinlah sesuatu yang disebut dengan I'm okay, you are okay. Semua okay, semua akan okay. Bukan menjadi I'm okay, you are not okay. I am not okay, you are okay. Apalagi I am not okay, you are not okay. Harapannya I am okay, you are okay. Ketika Anda sampaikan sesuatu, semua menjadi okay, semua menjadi senang, semoga menjadi nyaman, semua menjadi setuju dan happy. Oke. Nah, akhirnya yang terjadi ketika berkomunikasi dengan baik akan muncul anggukan universal. Orang akan mengiyakan. Tapi mengiyakan bukan asal mengiyakan tentang kebenaran yang Anda sampaikan. Pada akhirnya ketika semua menjadi oke, yang tinggal di memori Anda adalah ciptakan adalah memori gold event itu kan emas, sehingga memorinya yang muncul adalah juga memori emas. Orang akan suka dengan Anda, orang akan bahagia ketika berdampingan dengan Anda, tetapi tidak ada satupun orang yang menolak Anda. Bukankah itu seorang pimpinan yang happiness? Oke, Anda akan bisa bila Anda pikir Anda bisa. Mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih. Dan mudah-mudahan Anda menjadi seorang komunikator yang mampu menciptakan komunikasi efektif. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam optimis.